Bab 1 Pertemuan. Raina Avalon Patra, gadis cantik yang hidup dengan keluarga yang sangat-sangat berantakan. Saat ibunya Rayani Velike pergi meninggalkan dia dan ayahnya untuk memilih hidup dengan pria lain yang berkelimangan harta, sedangkan Delisen Patra ayahnya habi dengan dunia malam, minuman dan perjudian. Raina yang masih duduk di bangku sekolah kini harus berjuang untuk hidupnya sendiri, terlebih lagi Raina tidak ingin putus sekolah. Raina saat pulang sekolah dia menyempatkan dirinya untuk kerja part-time untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar buat membiayai hidupnya. Raina menjalani hidup yang sangat sulit. Bahkan terkadang dia harus menahan air matanya agar tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Raina selalu mendapatkan perundungan dari teman-temannya yang menganggap dia rendah. Semua Raina tepis dengan menjadi perempuan yang sangat keras. Sifat lembut dalam dirinya dia kubur hanya untuk mempertahankan dirinya. Setiap hari Raina harus melihat pemandangan ayahnya dengan perempuan lain dengan tubuh telanjang di ruang tamu mereka. Seakan semua tempat menjadi tempat ayahnya bermain, seluruh pakaian dua manusia itu berserak di mana-mana. Menjijikan sekali umpat Raina yang paginya terusik saat hendak berangkat sekolah. Sekolah tingkat high school semester akhir. Raina berangkat dengan menggunakan motor biasa yang dia dapat dengan jerih payahnya sebagai part-time pengantar makanan. Saat di sekolah Raina terkenal karena parasnya yang sangat cantik, terlebih lagi Raina menjadi ketua basket di sekolahnya. Raina termasuk orang-orang yang beruntung masuk dalam sekolah elit ternama di Amerika karena kepintaran yang Raina miliki. Seperti biasa setelah pelajaran sekolah Raina bergegas menuju kafe tempat dia bekerja. Kafe yang selalu ramai pengunjung. Raina setelah sampai di kafe itu segera bergegas mengganti pakaiannya. Kemudian mulai mengantar satu persatu makanan yang sudah dipesan. Jalanan selalu menjadi sahabat terbaiknya. Bergumam sendiri sambil mengungkapkan kelelahannya dalam kehidupannya sekarang kepada angin. Tumben jalanan ini ramah, ada apa ya? Guman Raina dalam hati. Raina menatap jalanan yang biasa dia lalui macet. Kalau seperti ini lama-lama aku telat mengantarkan makanan ini. Akhirnya Raina harus melewati jalanan sepi. Terpaksa aku harus melewati jalan itu. Ucap Raina kini memutar balik motornya dan melenggang menjauhi lokasi itu. Raina membawa motor itu dengan cepat. Tapi hari ini mungkin hari paling buruk bagi Raina. Bagaimana tidak saat Raina ingin berbelok tiba-tiba sebuah mobil mewah Cadillac One menabrak motornya dari belakang. Kak, my God! Pekik Raina saat mobil itu menabrak bagian belakang motornya yang membuat dia sampai terjerembab jatuh. Dengan cepat Raina berusaha untuk berdiri. Tiba-tiba seorang pria tampan keluar dengan cepat dari mobil mewah itu. Kau kemarilah! Cepat! Ucap Elvano menatap tajam ke arah Raina. Apaan sih? Siapa kau udah nabrak? Malah marah-marah lagi. Teriak Liana. Cepatlah! Aku akan mengganti rugi semua ini. Bentak Elvano kepada Raina. Brum, dor. Suara deretan mobil dan motor yang menggema di jalanan sepi itu. Cepat atau kita akan mati bersama di sini, bentak Elvano. Sedangkan Raina tidak mengerti situasi yang terjadi, tapi suara dentuman pistol membuat dia bergidik ngeri. Raina masih sadar mati konyol tidak akan membuat dia tenang. Ya Tuhan, ini apa lagi? Lirih Raina kini membawa motornya dengan Elvano yang duduk di belakangnya. Dengan cepat Raina membawa motornya meninggalkan tempat itu. Raina membawa motor itu dengan kecepatan tinggi, terlebih lagi jalanan itu sangat sepi. Cepat sedikit! Pekik Elvano. Abang Sat! Sudah menumpang, masukin orang dalam masalah kau masih berani menyuruhku cepat. Umpat Raina merasa geram. Kini Raina membawa motornya entah sudah sampai mana. Tempat itu semakin sepi tanpa ada seorang pun di sana. Merasa aman Raina memperlambat membawa motornya. Astaga, ini di mana, lirih Raina pelan. Sudahlah, jalankan saja motormu. Para pengawalku pasti akan menemukan posisi kita. Shit! Raina memberhentikan motornya tiba-tiba.
sehingga membuat Elvano sedikit terdorong ke depan wajahnya kepala Raina. "Turun!" teriak Raina kepada Elvano. Elvano menghiraukan perintah Raina, sehingga Raina harus menurunkan standar motornya, kemudian dia turun dari kemudi motor itu, kemudian mengambil kuncinya. "Kau, turun aku katakan!" pekik Raina kencang. Elvano sendiri masih saat duduk di kursi penumpang itu dengan wajah datarnya. "Kau! Apa kau tulihah?" teriak Raina sambil menarik daun telinga Elvano. "Ak sakit woi!" umpat Elvano kini turun dari motor Raina. "Lihat ini! Gara-garamu aku jatuh. Terus aku telat mengantarkan makanan ini. Hariku hancur karenamu. Sekarang aku tidak tahu ini ada di mana. Hari sudah semakin gelap." teriak Raina kepada Elvano. "Tenanglah, kau takkan mati di sini," ucap Elvano dengan entengnya. "Tahuahkah aku mau pulang?" ucap Raina menaiki motornya. Saat hendak menghidupkan motornya, tiba-tiba motor itu tidak bisa hidup. "Kik Tuhan, mengapa hari ini menyebalkan sekali?" umpat Raina. Kini sepeda motornya mati karena kehabisan bahan bakar. Sedangkan Elvano hanya diam duduk di pinggiran jalan sambil memperhatikan jam di tangannya. Raina bingung harus berbuat apa. Dia hanya menatap tajam ke arah Elvano seperti tidak khawatir akan apa yang terjadi nanti. "Hei," ucap Raina kepada Elvano. Ujar Elvano menjawab panggilan Raina. "Bagaimana kita pulang? Aku takut pada kegelapan," ucap Raina polos. "Bersabarlah. Pengawalku pasti akan menjemput kita sebentar lagi," ucap Elvano datar. Sedangkan Raina kini duduk di pinggiran jalan. Menatap sekeliling tempat mereka berada sangat sepi, bahkan hampir 3 jam berlalu tidak ada satupun orang yang melewati jalan itu. Hari semakin gelap, suasana semakin mencekam, terlebih lagi Raina memiliki fobia akan kegelapan. Suasana dingin di tempat itu tidak membuat seorang Raina kedinginan, malah sebaliknya suasana gelap membuat dia berkeringat. Elvano melihat tingkah Raina yang seperti orang ketakutan. Elvano mencoba mendekat. Saat ingin bertanya dengan cepat, Raina memeluk tubuh Elvano. Elvano yang mendapat serangan pelukan itu ingin melepaskan pelukan Raina. Tapi saat Elvano ingin melepaskan pelukan Raina, Elvano merasakan tubuh Raina yang bergetar hebat, terlebih lagi lengan dan tangan Raina basah akibat berkeringat. "Hei, ada apa?" ucap Elvano sedikit panik atas keadaan Raina. "Jangan pergi, please. Aku takut gelap," ucap Raina dengan suara pelan. Elvano yang mengerti situasi itu kini ikut duduk di samping Raina, tetap membiarkan wanita itu memeluknya. Lambat laun tubuh Raina mulai merasa tenang, bahkan hembusan nafas Raina kini terdengar seperti tertidur. Elvano yang menyadari itu menatap wajah cantik Raina. Dia malah tidur," decak Elvano yang sekarang masih menatap jam tangannya. Ya, jam tangan itu dilengkapi dengan sistem maps yang mampu memberikan titik lokasi Elvano kepada asistennya. Hampir 5 jam berlalu, akhirnya para pengawal menjemput Elvano. Saat melihat para pengawal datang, Elvano ingin membangunkan Raina, tapi tiba-tiba pelukan Raina semakin erat. "Dia masih saja tertidur," lirih Elvano pelan. Niat hati ingin membangunkan Raina, tapi dia mengubur niatnya. Dia menggendong Raina ala bridal style ke dalam mobilnya. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk membawa motor Raina. Kini Elvano dan Raina menuju mansion Beethoven. Selama perjalanan Raina masih saja tertidur pulas dalam pelukan Elvano. "Wanita ini bahkan tidak melepaskan pelukannya dari tubuhku," lirih Elvano menatap wajah cantik Raina dengan intens. Kini mereka telah sampai di mansion milik Elvano. Saat melihat kedatangan Elvano, semua orang memberikan hormat kepadanya. Elvano kini kembali menggendong tubuh Raina, membawa gadis cantik itu ke kamar tamu. Kepala pelayan mansion itu pun mengikuti pergerakan Elvano. "Eli, urus dia!" perintah Elvano kepada kepala pelayan agar membersihkan tubuh Raina. "Babaik, Tuan," ucap Eli.
Seluruh pengawal dan pelayan di mansion Beethoven itu merasa heran bagaimana tidak mereka mengetahui tentang kisah cinta Elvano yang malang yang membuat Elvano menjadi pria yang dingin, bahkan memutuskan untuk hidup sendiri tanpa memiliki seorang pendamping.